Mampus lo! Bunuh dia! Maju lu semua. Ambil senjata. Roy, kau memang berdebah. Aku baru saja cek rumah sakit. Ternyata korbanmu harus mendapat 24 jahitan dan memar di seluruh tubuhnya. Kau bilang, kau janji, kau bisa menangani masalah ini dengan bersih. Hah? Bang, kau tidak bisa mengerti, Bang. Selama aku yang bergerak, kau selamanya bersih. Kita berdua bukan malaikat, Bang. Bahkan saat mendiang ayah, mendirikan perguri. Aku tidak mau pura-pura jadi domba, Bang. Coba lihat. Ya kan? Petak terakhir, serpian terakhir. Yang memungkinkan proyek jutaan dolar terlaksana. Langsung ditandatangani oleh Pak Jupri. Abang lihat, ada bekas tetesan darah di bawah. Nah, itu namanya munafik. Itu yang selama ini abang lakukan. Menyuruhku berbuat kotor. Sementara abang selalu kelihatan bersih. Roy, katakan. Apa sih sebenarnya yang kau inginkan? Hal yang sama yang kutunggu sewaktu ayah mendirikan Perkuri. Sedikit respek dari orang-orang munafik yang membutuhkan jasaku saat ia memerlukan pekerjaan kotor. Coba abang lihat. Kenapa bukan Edwin anak abang yang mengerjakan proyek Carita? Abang butuh tenagaku. Tapi waktu abang lihat tanda tangan di bawah, mata abang berbinar-binar. Sekarang apa yang aku dapat? Apa? Hakku sama di perusahaan ini? Tapi aku selalu mendapatkan pekerjaan kotor. Kau kira aku bodoh? Apa kau anggap ini satu-satunya sumber kekayaan Perkuri, ha? Kau kira aku tidak tahu persekutuan jahatmu saat aku menyetujui proyek ini? Langkahmu menyunat dana. Ayahmu tidak bodoh, Roy. Dia tahu siapa yang cerdas, siapa yang gegabah saat dia mewariskan perusahaan. Kau dengar, Roy, kau ternyata cuma seekor teri. Dan kau hidup di kolam dan masih tetap hidup selama kakap-kakap itu mengizinkan kau hidup. Dengar itu. Sekarang pergi. Jangan coba-coba main kayu lagi. Roy,
Ambil ini. Aku tidak perlu. Kau mau main kayu, Bang? Ayo! Aku siap meladenimu, Roy. Aku siap. Kau tidak tahu yang aku gunakan, Bang. Lihat saja nanti. Kau akan celaka, Bang. Itu janji. Awas. Matahari, aku nikahkan, kawinkan engkau dengan Kintan binti Hartama dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya, kawinnya Kintan binti Hartama dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gimana, saksi? Sah. 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 Alhamdulillah. Tidur dong, besok kan aku nggak boleh terlambat. Ya, kau masih menyadap kantor Iskandar? Mulai dari kantor, kamar mandi, bahkan di mobilnya masih ada sambungannya. Bagus. Mulai besok kembali kau dengar-dengar kantor Iskandar ya. Jangan takut. Nggak usah takut. Kamu kan sudah waktunya ganti mobil. Saya belum butuh mobil baru, Mas. Tapi Mas bisa belikan saya kalung berlian yang baru ya? Pasti. Pasti. Tapi kerjakan dulu tugasmu. Ya. Ada apa, sayang? Ini hari pertama kita kawin, tapi entah kenapa saya punya perasaan gak enak. Itu cuma perasaan kamu aja. Maaf, sayang.
Sayang, bangun dong. Masa kamu mau tidur terus sih? Terima kasih, Bi. Oh, Kintan. Maaf, saya lupa. Ini hari pertama saya bangun sebagai seorang suami. Kayak mimpi ya. Begitu saya bangun, saya berstatus Nyonya Kintan Dewanta. Tapi, kamu mau kemana sih? Masa kamu mau ke kantor juga di hari pertama setelah kita menikah? Kan cuma setengah hari, Say. Lagian Wina udah di sana kok ngurusin izin kantor. Saya kan cuma tinggal ngambil barang-barang saya, habis itu saya pulang. Ya sudah, kalau begitu saya juga pergi deh. Kemana? Ke bengkel? Tidak. Katanya kamu udah libur. Saya harus pulang ke rumah. Saya harus jelaskan semua ini kepada Om Is dan Edwin. Tentu dia akan sangat kaget. Atau mungkin juga sangat marah. Atau mungkin dua-duanya. Tapi saya nggak peduli. Akan saya katakan hal yang sama seperti saya katakan ketika kamu melamar saya. Ya udah. Kalau gitu kamu urusin itu dulu. Habis itu kamu pulang. Karena saya masakin kamu nasi goreng jambal kesukaan kamu. Tunggu dulu, emang kamu bisa masak? Ya enggak. Kan bisa beli di restoran. Gampang toh. Iya, Pak. Jadi Bima dan Edwin tadi malam sama-sama belum pulang ya? Belum itu, Pak. Ya, moga-moga tidak terjadi apa-apa ya, Bi ya. Ya, Pak Is nggak usah khawatir. Mereka kan sudah dewasa. Tentunya mereka sudah bisa menjaga dirinya. Saya rasa Bitimo ini sudah seperti ibu mereka sendiri, Bi. Tentu saja, Pak. Mulai sejak kecil saya merawatnya. Jadi ya seperti anak saya sendiri. Saya pergi, Bi. Oh, iya. Halo Bitimo. Halo, Bim. Kemana aja kamu itu? Dicari-cari Pak Is. Oh ya? Ada orangnya? Nggak ada, baru aja pergi. Kamu kurang pagi sih. Kalau Edwinnya ada? Wah, nggak tahu ya. Tadi malam nyari kamu, datang, terus kemudian pergi lagi. Tapi tahu kemana sekarang perginya? Dia nggak pesen. Jangan-jangan. Halo? Dengan Pak Edwin? Pak Edwin sedang keluar, Pak. Ada inspeksi ke lapangan. Kenapa? Alamatnya di Jalan Sudirman, Kafling 3. Oke. Saya tidak percaya ini. Menurut jadwal, seharusnya kita sudah mencapai fase 25. 30
3 hari yang lalu. Tapi sekarang baru mencapai fase 24. Dan itu pun baru setengah jalan. Lalu apa kerja kalian? Menghambur-hamburkan uang perusahaan. Saya tidak ingin perusahaan hancur hanya karena kalian kerjanya lambat. Ngerti? Sekarang kalian turun semua. Susun jadwal hari ini. Sana. Win, kenapa lu? Win, lu kenapa sih? Teriakan lu kedengaran sampai ke bawah, tau nggak? Ada apa, men? Lo sama sudah tahu kan ceritanya? Gue datang sini mau menjelaskan. Sebenarnya gue nggak merebut Kintan dari lo. Tapi gue emang udah kenal dia jauh sebelum lo tiba di Jakarta, Win. Bim, gua minta tolong sekali ini aja sama lu. Tinggalkanlah Kintan. Lu kan gampang jadi penggantinya. Lain dengan gua, Bim. Lu ingatkan kata-kata gua bahwa dialah calon sempurna bagi gua. Jadi sebagai teman, Bim, gua minta ngalahlah, Bim. Win, lu kan tahu, gue akan lakukan apa saja buat lo. Tapi kali ini, lu bersedia kan, Bim? Bim, kali ini gue nggak bisa bantu lo. Maaf, Win. Tapi gue dan Kintan sudah menikah sekarang. nggak mungkin, Bim. Nggak mungkin, Bim. Edwin! Keparat lu! Selalu lu yang dapat, lu yang menang. Kenapa, Bim? Kenapa? Sekali-kalinya gua dapat, lu merampasnya. Win. Sekali lagi, Win. Gue minta maaf. Tapi apa boleh buat? Gue udah terlalu cinta sama dia, Win. Lu pikir dengan mengalah itu adalah alasan yang cukup untuk mendapatkan kita? Tidak, Bima. Ayo, lawan gue secara jantan. Ayo! Win, ini gak ada gunanya kita seperti ini. Yang penting lo ingat aja, gue udah menikah. Lo masih mau bunuh gue setelah gue menyelamatkan nyawa lo. Gue udah gak kenal lu lagi. Dan gue gak tahu siapa lu lagi. Sekarang lu ambil barang-barang lu dan pergi dari rumah.
titip ini buat Om Is. Terus, kamu mau kemana? Terima kasih untuk semuanya. Dan, ayo, silakan. Gimana kabar? Baik, Pak. Data tentang Jogja semuanya sudah terkumpul. Saya kira sekarang saya berhak minta bayaran saya. Ini semuanya? Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita. Saya serahkan. Saya mau tanya. Dulu kamu pernah menyelidiki data proyek pembebasan Carita, ya kan? Benar, Pak. Dan itu tugas yang paling sulit. Coba kamu cek ulang. Periksa apakah semua pembebasan menurut alur standar. Atau ada rekayasa. Terutama yang menyangkut temanku si Roy. Kalau kau temui ada yang tidak beres, segera beritahu aku. Oke? Tergantung kontak saya di Carita, Pak. Sebab kalau kejadiannya lebih dari 100 jam, dia akan tahu. Baiklah, kalau kau bisa langsung dapat hasilnya. Aku sudah tidak sabar lagi cari-cari alasan untuk memecat si Roy. Ya. Oke. Jadi kalian tahu ya, seandainya terjadi apa-apa dan gue terpaksa ninggalin bengkel ini, kalian tahu siapa yang menjabat apa dan siapa yang jadi pimpinan. Oke? Terus terang, Bim, gue lebih seneng ikut sama lo. Gue juga, Bim. Thanks banget. Gue tahu kalian dapat diandalkan. Nah, untuk sementara gue bakal tinggal dengan istri gue. Ya, minimal sampai gue bisa dapat tempat tinggal buat kita berdua. Sorry, Bim. Walaupun jauh, tapi kalian selalu dipersilahkan tinggal di rumah orang tua gue di Bogor. Di sana kan ada pavilion tua khusus untuk tamu. Wah, oke tuh. Bagaimana? Sudah dapat kabar apa belum? Dani itu penyelidik khusus Pak Iskandar untuk hal-hal tertentu. Waktu aku dengar terakhir, katanya dia sudah mendapatkan berita dari Anyer. Dia sudah punya bukti kalau kamu berkolusi dengan pejabat di sana. Biar pembebasan tanahnya gampang. Dan katanya Dani besok akan langsung ke kantor Pak Iskandar untuk menyerahkan semua data-data. Bangsat. Kalau Bang Iskandar tahu, tamatlah riwayatku. Ya lu, siapa? Pak Jupri. Kenapa? Meninggal. Ada keluarganya yang tahu? Hanya anaknya. Baru ngunyah sedikit aja udah sakit. Bisa-bisa setahun kalau ngabisin satu piring. Suami sakit, bukannya dibantuin malah diejek-ejek.
Ini sakitnya kayak habis digebuk stick softball, tau nggak? Ternyata pukulan si Edwin keras juga ya. Saya sampai lupa kalau dia dulu pernah ikut kempo. Lagian, si Edwin tuh nggak gentleman banget ya. Orang kita tuh ketemunya baru 2 kali. Dia udah tergila-gila. Apalagi sampai membunuh kamu segala. Terlaluan. Bagaimana kalau saya ketemuin dia? Kali-kali aja dia mau ngobrol sama saya. Tan, kamu jangan punya ide yang aneh-aneh deh. Dia bisa nekat nyulik kamu dan ngajak kamu kawin lari. Kamu mau itu terjadi? Sudahlah. Yang penting sekarang kita harus hadapi ini sama-sama. Seperti yang kamu pernah bilang dulu. Masa lalu kita masing-masing sudah hilang. Masa kini dan masa yang akan datang akan kita hadapi sama-sama. Oke? Jangan terlalu keras. Dia pasti sedih. Ayahnya baru saja meninggal. Kamu pembunuh! Kamu yang menyebabkan bapak saya tidak dapat diselamatkan! Harry, kamu pasti benci aku. Dan aku mengerti. Kedatanganku kemari bukannya sebagai musuh yang pantas kau dendami. Tapi aku kemari untuk membantu kamu. Aku tahu uang ini tidak akan mengembalikan Pak Jupri. Tapi paling tidak ini bantuanku secara pribadi. Secara pribadi, karena atasanku sendiri dari awal merencanakan untuk membiarkan ayahmu mati di Carita kemarin. Atasan, apa maksudnya? Maksudku, the man behind the gun yang sebenarnya. Yang selama ini menyuruhku mendatangi dan menyiksa orang-orang kecil. Dan tidak ragu-ragu memerintahkan untuk membunuh. Siapa dia itu, Pak? Apakah dia yang menyebabkan bapak saya mati terbunuh? Dan orang yang sama, yang juga memecat aku. Karena aku tidak mau membunuh Pak Jupri dan kamu. Siapakah dia itu, Pak? Apakah dia yang telah menyebabkan kematian bapak saya? Ini orangnya. Ayo, kita lebih baik bicara sambil jalan. Proyek Iskandar meliputi pembangunan rumah-rumah dan gedung di pelosok daerah. Dalam hal ini, ia membutuhkan banyak lahan-lahan kosong. Yang dapat langsung digarap menjadi rumah-rumah yang istimewa. Untuk mendapatkan tanah-tanah itu,
ia tidak segan-segan mengancam orang-orang kecil untuk mendapatkan tanahnya. Yang sebenarnya mereka amat menghargai. Di sini tempat tinggal pembunuh ayahmu, Her. Istana kecil ini dibangun dengan merampok rumah kediaman orang-orang seperti kamu. Dan mempergunakan tenaga murah orang-orang seperti aku. Gimana, Her? Bagaimana kalau kita kerjasama untuk melenyapkan Iskandar dari muka bumi ini? Membalas dendammu sekaligus membalas dendamku. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan saat ini. Dengan berbagai pertimbangan dan dengan berat hati, terpaksa saya harus meninggalkan tempat ini. Dengan ini, saya harus berpisah dengan Om Iskandar dan Edwin, juga dengan sisi rumah ini. Dan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada keluarga Om Iskandar yang selama ini telah merawat dan membesarkan saya. Juga telah menganggap saya sebagai bagian dari keluarga Om Iskandar. Tetapi, saya juga menyadari siapa diri saya yang sebenarnya. Maafkanlah atas semuanya. Langkah ini saya ambil sebagai langkah yang terbaik bagi saya dan juga untuk menetralisir kesalahpahaman antara saya dengan Edwin. Dan mungkin juga untuk kebaikan semuanya. Sekali lagi, maafkanlah semua kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya berharap semoga Om Iskandar dapat memakluminya. Jakarta, Januari 1998. Bima Dewanata. Jadi Edwin masih belum kelihatan? Sial. Kalau begitu tulis pesan. Dia harus ke rumah malam ini. Penting sekali. Ya. Ya. Pak Is. Dani, duduk. Ternyata ipar Pak Is itu ular. Di dalam amplop ini ada bukti transfer uang atas nama Perkuri untuk oknum tertentu di daerah sekitar yang menjamin kelancaran pembebasan tanah. Biar aku tangani sendiri. Ya. Dani, saya pelajari dulu keabsahannya. Besok bukti-bukti ini saya serahkan kepada polisi. Baik. Ya. Ada apa, Say? Om Is baru saya telepon. Dia minta saya untuk bertemu dengan Edwin. Apa perlu saya ikut? Saya rasa sebaiknya jangan. Saya takutnya Edwin nanti emosi lagi. Biar Om Is saja yang menjadi penengah. Ya.
Ingat, setelah Iskandar kamu habisi, cari dalam tas kerja dia sebuah amplop. Isi amplop itu akan menyelamatkan keluarga-keluarga yang lain yang tertindas oleh perusahaan Iskandar. Maka dendamu akan terbalas. Om baca. Cabut, Bima. Cabut. Jangan, Om Is. Jangan, Om Is. Om Is, saya bawa ke rumah sakit, oke?